Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 semuanya. Dengan saya Efda Nopta Damayanti, saya guru dari SMP Muhammadiyah 7 mengampu mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas beberapa soal pilihan yang akan nanti menjadi bekal kalian di ujian ASPD yang akan datang. Nah, kita lanjut saja. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis otot, di mana otot itu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Nah, jenis otot itu ada 3. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan masing-masingnya itu dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu adalah otot polos. Nah, otot polos ini nanti letaknya ada di pembuluh darah, kemudian nanti dia bentuknya seperti gelendong. Nah, di mana nanti dia tidak memiliki serat lintang dan dia bekerja secara tidak sadar. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Nah, otot lurik ini dia itu tempatnya ada pada rangka. Di rangka, kemudian nanti bentuknya itu silindris, serat lintangnya dia ada, kemudian dia itu kontraksi ototnya itu secara sadar. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Sesuai dengan namanya yaitu otot jantung, letaknya itu ada pada jantung, di mana dia itu bentuknya silindris, kemudian dia itu bekerja secara tidak sadar. Oke, nah ini ciri-ciri ototnya berdasarkan tempat, letak inti, bentuk, serat lintang, dan kontraksi ototnya. Kita bisa baca bersama-sama ya. Untuk otot jantungnya letaknya ada di jantung, kemudian letak intinya di tengah, bentuknya silindris, serat lintangnya dia ada, kemudian kontraksi ototnya secara tidak sadar. Kemudian ada otot polos dan otot lurik. Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas termasuk ciri-ciri dari otot apa? Yang pertama berbentuk silindris bercabang, kemudian yang kedua terletak pada jantung, yang ketiga bekerja tanpa kesadaran manusia. Dari ketiga pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa dari tempatnya saja kita sudah bisa menebak ini merupakan ciri-ciri dari otot apa. Nah, karena terletak pada jantung dan salah satunya adalah ciri yang dinyatakan di sini itu hanyalah termasuk ciri dari otot jantung sesuai dengan namanya yang kita bahas tadi. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan wujud zat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya zat itu ada 3 jenis. Yang pertama ada gas, padat, dan cair. Nah, dari perubahan-perubahan zat ini dia ada yang memerlukan kalor dan ada juga yang melepaskan kalor. Contoh yang pertama, gas ke padat. Nah, gas berubah menjadi padat itu disebut dengan mengkristal. Sedangkan padat menjadi gas itu namanya adalah menyublim. Nah, di sini sudah ditandai dengan berwarna merah. Yang berwarna merah itu dia memerlukan kalor untuk melakukan perubahan. Kemudian untuk yang warna abu-abu ini nanti dia melepaskan kalor. Nah, padat menjadi cair namanya adalah mencair, prosesnya dia memerlukan kalor. Kemudian sebaliknya cair menjadi padat, dia melepaskan kalor dan perubahannya adalah membeku. Nah, sekarang gas dan cair. Gas menjadi cair namanya adalah mengembun, kemudian dia melepaskan kalor, dan cair menjadi gas itu namanya adalah menguap. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya padat ke cair itu contohnya adalah es batu yang mencair, kemudian cair menjadi gas itu menguap. Kalau kita lagi memasak air itu kalau misalnya lama-kelamaan dia mendidih maka airnya akan habis karena ada proses penguapan di sana. Kemudian ada mengkristal. Kalau mengkristal itu contohnya adalah garam. Nah, garam itu dari proses penguapan nanti yang namanya evaporasi, nanti dia akan membeku menjadi bentuk padat dari gas itu namanya mengkristal. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada perubahan wujud benda merupakan fenomena alam yang terjadi ketika suatu benda mengalami perubahan suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui berbagai perubahan wujud seperti mencair, menguap, membeku, atau menyublim. Perubahan wujud ini dipengaruhi oleh penyerapan atau pelepasan energi panas.
Pemahaman tentang perubahan wujud benda sangat penting, terutama dalam memahami proses alam dan juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat air mendidih, es mencair, atau lilin meleleh. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sebuah lilin yang sudah dihidupkan dengan api, kemudian ada lilinnya yang mencair. Pada awalnya lilin ini berbentuk padat, sehingga dia jatuh, nanti dia akan mencair. Nah, berdasarkan gambar tersebut, perubahan wujud yang terjadi pada lilin dan tahapan proses perubahan wujud pada lilin adalah: yang pertama, lilin mengalami perubahan wujud dari cair menjadi padat. Bukan ya, sekarang kan ini lilinnya dari padat menjadi cair, karena yang diminta adalah perubahan wujud yang terjadi pada lilin dan tahapan proses perubahan wujud pada lilin. Nah, yang B, lilin mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair karena lilin melepaskan panas. Harusnya kalau padat menjadi cair maka dia memerlukan panas ataupun memerlukan kalor. Yang C, lilin mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, ini dari padat menjadi cair, betul ya. Kemudian karena lilin menyerap panas. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, yang selanjutnya, ini ada urutan peredaran darah besar dan darah kecil. Pada gambar ini, nah ini ada urutan peredaran darah besar dari nomor-nomornya, kemudian adalah peredaran darah kecil. Yang berwarna biru ini adalah darah bersih yang mengandung oksigen. Kemudian ada yang di sebelah kiri ini yang berwarna abu-abu, ini adalah daerah yang banyak mengandung CO2. Di mana kalau peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian dia nanti akan ke aorta, kemudian lagi nanti ke arteri, kemudian nanti lagi ke tubuh, kemudian nanti dia akan kembali pada vena dan kembali lagi pada serambi atau serambi kanan. Nah, peredaran darah kecil dia lebih singkat karena dia tidak ke seluruh tubuh, hanya sampai dengan paru-paru dari mulai nomor 3 yaitu bilik kanan, kemudian nanti dia akan keluar ke arteri pulmonalis, kemudian yang ke-8 adalah paru-paru, kemudian dia kembali lagi ke vena pulmonalis dan nanti kembali lagi ke serambi kanan. Jadi dia lebih singkat. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil dia hanya sampai ke paru-paru saja. Nah, soalnya adalah perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar peredaran darah. Sesuai dengan gambar tersebut, mekanisme yang ditunjukkan nomor 6, 1, 2, 5 adalah. Jadi dari sini 6, dia ke 1, kemudian ke 2 dan kembali ke 5. Ini adalah peredaran darah kecil, di mana yang nomor, nah yang nomor ini nomor 3 ini dia sama seperti nomor 2 yang di sana. Nomor 3 ini adalah bilik kanan. Berarti dari bilik kanan dia nanti akan menuju ke paru-paru. Ini merupakan daerah darah kotor, di mana daerah ini dia mempunyai kandungan karbon dioksida yang lebih banyak. Jadi jawabannya adalah darah kotor dipompa dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Karena kan yang A dan B ini ke seluruh tubuh. Nah, ini jelas salah. Kemudian kalau yang ini darah bersih, sedangkan yang di sini adalah darah yang mengandung CO2. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada gambar rel kereta api. Pada gambar tersebut terdapat celah di setiap sambungan rel kereta api. Maksud dari dibuat celah pada penyambungan rel kereta api adalah, jadi rel kereta api itu disengaja untuk diberikan celah. Karena apa? Rel kereta api itu jika terkena panas maka dia akan memuai. Nah, kalau misalnya tidak diberi celah maka rel tersebut akan gampang rusak. Nah, jadi tujuan dari pembuatan celah pada penyambungan rel kereta api adalah, kita lihat yang A, agar rel tidak rusak karena memuai saat terkena panas, berarti benar ya. Kemudian yang B ini kita lihat, agar rel dapat diperbaiki dengan mudah, bukan. Yang C, agar rel lebih mudah saat pemasangan, bukan juga. Agar rel tidak licin saat hujan, tidak ya, berarti jawabannya adalah yang
agar rel tidak rusak karena memuai saat terkena panas. Sama seperti kaca jendela. Kaca jendela itu diberikan celah di sekitarnya agar jika kaca tersebut terkena panas, maka kaca tersebut tidak gampang pecah. Maka ketika dia memuai, dia ada ruang untuk memuainya. Nah, sekarang organ pencernaan manusia. Manusia itu mempunyai beberapa sistem organ, salah satunya adalah organ pencernaan manusia atau sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan itu akan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian nanti dia masuk ke lambung, nanti dia masuk ke usus halus, usus besar, kemudian sisanya nanti akan dibuang ke anus. Di sini ada yang namanya pankreas, ada kantung empedu, ada hati, ada kelenjar ludah, ada apa lagi? Nah, sudah. Itu ketiga-tiganya adalah kelenjar pencernaan, bukan organ pencernaan. Maka di mulut itu nanti terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik, karena nanti untuk mekanik dia proses penghancuran makanan, kemudian nanti untuk kimiawinya dia dibantu dengan kelenjar ludah. Kemudian nanti akan ada gerak peristaltik, gerak mendorong makanan masuk ke kerongkongan, kemudian jatuh ke lambung. Di lambung nanti akan dihancurkan juga makanannya. Nah, di lambung nanti akan diproses kembali, yang mana yang bisa diserap nanti akan dimasukkan di usus halus, kemudian nanti yang tidak bisa diserap akan dimasukkan ke usus besar, kemudian nanti dia akan dibuang melalui anus, begitu. Nah, kalau yang pankreas ini fungsinya adalah kelenjar pencernaan yang akan menghasilkan beberapa enzim. Sedangkan kantung empedu ini dia akan mengantungi racun-racun yang dihancurkan di hati. Jadi hati ini tugasnya adalah untuk menghancurkan racun yang ada di tubuh kita. Nah, kita lihat soalnya. Perhatikan pencernaan makanan berikut. Organ pencernaan yang ditunjuk oleh panah tersebut mempunyai fungsi apa? Yang ditunjukkan adalah yang di bagian bawah lambung. Kita lihat kembali. Yang di bagian bawah lambung itu adalah pankreas. Sedangkan pankreas tadi sudah kita ketahui, dia fungsinya adalah menghasilkan enzim. Dari sini A, B, C, dan D sudah kita lihat. Kalau yang menghasilkan enzim itu hanya yang C. Berarti jawabannya adalah yang C, yaitu menghasilkan enzim amilase. Nah, adik-adik semuanya, sekarang pembahasan soalnya sudah selesai. Semoga ini nanti bisa menjadi manfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti bisa menghadapi ujian ASPD dengan maksimal dan nilainya semuanya memuaskan. Amin ya robbal alamin. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.